Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan materi yang ada dalam mata ajar atau mata kuliah investasi dan pasar modal atau manajemen investasi. Kali ini saya akan membahas soal terkait tentang penentuan harga saham atau valuasi saham. Akan ada 3 video yang akan saya buat, ya, yang akan saya sajikan terkait dengan soal dan pembahasan penentuan harga saham. Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, jadi materi kali ini adalah soal pembahasan untuk penentuan harga saham, ya, yang ada dalam materi mata ajar atau mata kuliah investasi dan pasar modal atau manajemen investasi. Oke. Nah, kita masuk dulu ke soal nomor 1. PT ABC baru saja membagikan dividen sebesar Rp250 per lembar. Nah, dalam penentuan harga saham dengan dividen diskon model, ini penentuan dividen tahun 0, dividen tahun 1, dividen tahun 2, dan seterusnya itu sangat penting. Nah, contoh di sini PT ABC baru saja membagikan dividen sebesar 250 per lembar, ini adalah dividen 0 atau dividen yang baru saja dibagikan. Dividen 1 itu adalah dividen yang dibagikan 1 tahun ke depan. Oke. Berikutnya dividen diharapkan tumbuh sebesar 15% selama 2 tahun. Jadi 2 tahun ke depan setiap tahun itu dividen akan bertumbuh sebesar 15%. Dan setelah 2 tahun dia akan bertumbuh sebesar 6% selamanya. Nah, ini kata selamanya juga penting ya dalam menentukan nanti asumsi pertumbuhan dividen apa yang digunakan karena nanti modelnya juga akan berbeda. Oke. Nah, kemudian jika tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau required rate of return atau juga disebut dalam buku Body and Kane Essential of Investment itu market capitalization rate adalah 10%, berapakah nilai intrinsik dari saham PT ABC? Atau di sini adalah berapakah P0? Berapakah harga saham ABC saat ini? Oke. Nah, ini penjelasannya adalah soal tentang penentuan harga saham dengan asumsi pertumbuhan dividen lebih dari 1. Jadi tahun pertama, tahun kedua itu dia growth dari dividennya adalah 15%. Setelah tahun kedua, itu growth-nya adalah 6% selamanya. Oke. Langkah yang pertama adalah kita tentukan dividen D1, D2, dan D3. Maksudnya adalah dividen yang dibagikan di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Oke. Dividen tahun pertama itu adalah dividen yang baru saja dibagikan atau D0 dikali dengan 1 plus growth-nya. Nah, di tahun pertama tadi di soalnya dividen akan bertumbuh 15%. Berarti D0-nya 250 dikali 1 plus 15%. Itu kita dapat 287,5. Kemudian dividen tahun kedua itu adalah dividen tahun pertama dikali dengan 1 plus growth. Nah, di tahun kedua, dividen juga masih bertumbuh 15%. Berarti ini sama dengan 287,5 dikali 1 plus 15%. Kita dapatkan 330,63. Oke. Berikutnya, dividen tahun ketiga itu adalah dividen tahun kedua kali 1 plus growth. Nah, sekarang growth-nya ini bukan 15%, tapi growth-nya setelah 2 tahun itu adalah 6% selamanya. Nah, berarti D3-nya ini adalah 330,63 kali 1 plus 6%. Kita dapat 350,46. Nah, ya. Jadi tentukan dulu nih dividen yang akan dibagikan di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Oke, lanjut. Langkah berikutnya adalah kita menentukan nilai sekarang atau present value, ya, present value dari D1 dan D2 dulu. Oke, saya akan buat bertahap ya. Nah, present value untuk D1 itu adalah
D1 dibagi 1 plus K. Nah, ini K ini tadi yang required rate of return. Nah, required rate of return. Yang di soal adalah 10% ya. Atau kadang-kadang juga disebut dengan istilah market capitalization rate. Jadi ini present value dari dividen yang dibagikan tahun pertama itu adalah 287,5. Ini dividennya tahun pertama, tahun depan, dibagi dengan 1 plus 10% pangkat 1. Karena ini tahun pertama. Kita dapatkan 261,36. Oke. Berikutnya adalah present value dari dividen tahun kedua. Berarti ini dividen tahun kedua yang dibagikan dibagi dengan 1 plus K pangkat 2 karena tahun kedua. Nah, ini kita dapat 330,63, ini dividen yang dibagikan tahun kedua, dan ini 1 plus 10% pangkat 2 ya. Oke, maka kita dapat itu 273,24. Oke. Lanjut ke langkah ketiga. Nah, ini kita menghitung nilai P2, harga pada akhir tahun kedua, dan nilai sekarang dari P2. Jadi tadi dari soal kita tahu bahwa setelah akhir tahun kedua, dividen akan bertumbuh 6% selamanya. Jadi terus 6% selamanya. Nah, itu kita bisa menggunakan untuk mencari P2 ini menggunakan pencarian harga saham berdasarkan asumsi pertumbuhan dividen konstan. Pertumbuhan dividen konstan ya. Jadi gampangnya dengan menggunakan dividen diskon model penentuan harga saham berdasarkan dividen yang dibayarkan, itu ada 3 asumsi. Pertama, dividen bertumbuh 0%. Nah, itu seperti kayak ke saham preferen. Kemudian dividen bertumbuh lebih dari 0, tapi dia konstan, terus sama pertumbuhannya. Kalau 6%, 6% terus. Dan yang kedua itu asumsi pertumbuhan dividennya itu lebih dari 1 atau multiple growth. Nah, jadi dari tahun pertama sampai tahun kelima misalnya pertumbuhannya 15%, tapi nanti pada satu titik, tahun tertentu, dia akan bertumbuh sama selamanya. Oke. Nah, P2 ini berarti, P2 adalah dividen tahun ketiga, dividen setahun kemudian, dibagi K dengan K minus G. Nah, ini adalah perhitungan harga saham dengan pertumbuhan dividen konstan. Nah, D3 tadi kita sudah dapat kan. Nah, kalau kita balik lagi ya. Kalau kita balik lagi di langkah pertama, kita dapatkan, nah ini ya, D3-nya 350,46. Oke, 350,46. Oke. Nah, ini 10% adalah K-nya, sedangkan growth-nya sekarang tinggal 6%. Oke, maka P2-nya adalah 8761,56. Nah, kemudian kita present value kan. Nah, present value P2 itu adalah harga yang P2 tadi dibagi dengan 1 plus K, pangkatnya 2. Nah, ini common mistake-nya kadang-kadang dibuatnya pangkatnya 3, karena mikirnya dividen tahun ketiga. Enggak ya, ini pangkatnya 2, kenapa? Karena setelah akhir tahun kedua, dia bertumbuh 6% selamanya, jadi pangkatnya 2. Nah, ini berarti 8761,56 ya, dibagi 1 plus 10%, pangkatnya 2. Kita dapatkan 7.240,96. Oke ya. Nah, angka keempat terakhir adalah kita menjumlahkan present value atau nilai sekarang dari dividen tahun pertama, dividen tahun kedua, dan present value dari harga saham akhir tahun kedua. Nah, itu kita dapat 261 ya, ini dari langkah kedua tadi, ditambah 27324, ini adalah dividen kedua, present value-nya. Langkah kedua lihat ya, bisa balik ke langkah kedua, plus di langkah ketiga kita dapat present value dari P2 harga akhir tahun kedua adalah 7.240,96. Maka kita dapat 7.705,56. Ini adalah nilai intrinsiknya dari harga saham PT ABC. Nah, sudah selesai nih soal nomor 1. Yakinkan Anda memahami dengan baik
bagaimana menghitung nilai intrinsik saham atau harga saham yang wajar, ya, dengan asumsi pertumbuhan dividennya lebih dari 1 atau multiple growth. Oke, silahkan ulang-ulang kembali, ya, agar Anda menjadi lebih mantap pemahamannya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. PT XYZ akan membayar dividen di akhir tahun sebesar 200. Akan membayar dividen di akhir tahun. Nah, ini berarti 200 ini itu adalah D1 atau dividen yang akan dibayarkan tahun depan. Ya, tadi saya jelaskan di soal nomor 1. Itu penentuan D0 sama D1 sangat penting dalam penentuan harga saham menggunakan dividen diskon model. Oke, hati-hati ya. Dividen diharapkan tumbuh konstan 8% per tahun. Nah, kita tahu bahwa asumsinya adalah dividen akan bertumbuh konstan selama 8% per tahun. Tingkat suku bunga bebas resiko atau risk free rate atau RF 6%. Tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan, expected return market, ya, itu 12%. Saham PT XYZ memiliki beta 1,2. Oke, pertanyaannya adalah berapakah nilai intrinsik saham PT XYZ? Oke ya, nilai intrinsiknya. Atau sama, pertanyaannya adalah berapa harga saham PT XYZ saat ini, P0-nya. Oke, dan kita tahu ada asumsi di sini, D1-nya 200, kemudian dividen bertumbuh 8% konstan, dan ada tingkat suku bunga bebas resiko, tingkat imbal hasil, dan diharapkan. Oke. Nah, ini adalah soal tentang penentuan harga saham dengan dividen diskon model. Asumsi pertumbuhan dividennya adalah konstan selamanya. Nah, ini rumus dasarnya adalah harga saham saat ini atau P0 itu adalah D1. D1 ini adalah dividen yang akan dibagikan tahun depan atau akhir tahun, dibagi dengan K minus G. G-nya ini growth dividen, kita udah tahu tadi 8%. D1-nya tadi Rp200 dari soal. Nah, yang perlu kita cari ini adalah K-nya. Kita dapat datanya adalah ada tingkat suku bunga bebas resiko, ada tingkat imbal hasil pasar, dan ada saham beta. Nah, oke, Anda bisa mencari K dengan menggunakan rumus capital asset pricing model, di mana required rate of return sebuah saham itu adalah risk free rate ditambah beta saham tersebut dikali expected return market kurang risk free rate. Nah, atau tingkat suku bunga bebas resiko. Oke. Nah, sekarang langkah pertama kita menentukan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau required rate of return atau K untuk saham PT XYZ ya. Nah, jadi imbal hasil yang dipersyaratkan untuk saham XYZ dengan menggunakan capital asset pricing model formulanya ya, itu berarti adalah tingkat suku bunga bebas resiko atau risk free rate ditambah beta saham XYZ kali ini tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan dikurangi tingkat suku bunga bebas resiko. Nah, atau ini dari soal 6%, 1,2 kali 12% dikurangi 6%. Nah, kita dapat required rate of return XYZ adalah 13,2%. Oke. Langkah kedua, kita menentukan menghitung nilai intrinsik saham PT XYZ dengan formula ini ya, harga saham saat ini adalah D1K minus G. Nah, ini dari soal 200 D1, 13,2 tadi langkah pertama kita mencari K, ya, growth-nya 8% ini udah ada dari soal. Maka harga saham atau nilai intrinsik saham PT XYZ saat ini adalah 3.846,15. Nah, nanti akan dibandingkan dengan harga pasarnya nih, harga pasar nilai intrinsik ini akan dibandingkan dengan harga pasar saham XYZ. Nah, kalau nilainya ini lebih tinggi daripada harga pasar, maka itu dia under value. Kalau dia lebih rendah, berarti sahamnya over value. Oke, dengan demikian berakhir sudah pembahasan kali ini.
tentang penentuan harga saham dengan menggunakan dividen diskon model. Jangan lupa untuk mengunjungi penerbitsalemba.com, dapatkan koleksi buku-buku original terbitan penerbitsalemba.com. Nah, kemudian juga untuk buku-buku tertentu dari Penerbit Salemba yang original, itu berisikan kode akses yang dapat diakses ke e-learning.penerbitsalemba.com. Anda bisa mendapatkan video pembelajaran, soal dan pembahasan yang bisa Anda kerjakan sendiri, kemudian nanti ada jawaban lengkapnya, dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, kalau Anda ingin membeli buku secara daring, buku original Penerbit Salemba, silakan kunjungi www.lexikabookstore.com. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhir sudah materi soal dan pembahasan penentuan harga saham untuk yang pertama, ya. Jadi ada 3 nanti. Oke, terima kasih.